Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di antara beberapa keistimewaan hikmah-hikmah dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah adalah bisa untuk dimengerti dan dipahami dari berbagai sisi. Tentu ada sisi yang bisa kita analisa secara ringan, ada yang sedang, ada juga yang berat atau yang dalam. Teman-teman peserta pengajian hikam yang saya muliakan, barangkali itu gambaran hikmah yang akan kita baca pada pagi hari ini, yaitu hikmah ke-80 dan beberapa hikmah setelahnya yang memang bisa untuk kita fahami dari perspektifnya yang ringan, perspektifnya yang sedang, dan perspektifnya yang berat atau yang dalam. Oleh karenanya nanti akan kita dalami dan kita selami dan serta kita fahami bersama pelan-pelan, ya tentu dari perspektif yang ringan dulu, dan insya Allah akan membantu kita untuk memahaminya secara lebih dalam lagi. Baik, mari kita mulai. Kita akan membahas dan memberikan ulasan pada hikmah yang ke-80 dan insya Allah akan lanjut dalam beberapa satu atau dua hikmah setelahnya. Mari kita baca teman-teman dan rekan-rekan pengajian hikam yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musanifu Ibnu Atha'illahi Sakandari. Basa toka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Terjemahnya, basa toka, Allah menempatkanmu dalam kelapangan. Kaila yubkiyaka, agar engkau tidak terus-menerus ma'al qabdi, bersama kesempitan. Wa qabadoka, dan Allah menempatkanmu dalam kesempitan. Kailayat rukaka ma'al basti, agar Allah tidak meninggalkanmu terus-menerus dalam kelapangan. Wa akhrajaka anhuma, dan Allah mengeluarkanmu dari lapang dan sempit. Kaila takuna li syai'in dunahu, agar engkau tidak berada dalam sesuatu untuk selain Allah. Nah, bisa dipahami artinya ya. Jadi saya ulangi artinya, basa toka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka layyat rukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Kadang-kadang Allah menempatkanmu dalam situasi lapang agar engkau tidak terus-menerus menetapi kesempitan. Dan kadang-kadang Allah membuatmu dalam situasi sempit agar engkau tidak selalu dalam keadaan lapang terus. Dan Allah mengeluarkanmu dari lapang dan sempit itu agar engkau berada di dunia ini bukan untuk lapang dan sempit,
tapi semata-mata untuk Allah yang menciptakan lapang dan sempit. Itulah terjemah yang bisa kita artikan secara kasar barangkali. Mari kita mulai sedikit perdalam, teman-teman yang saya muliakan. Hikmah ke-80 yang kita baca ini adalah perihal apa yang dalam dunia tasawuf disebut bastu wal qabdu. Secara umum, orang-orang yang mempelajari atau mendalami tasawuf biasanya pasti mengenal roja dan khauf. Kita sudah pernah membahas sepintas dan memang tidak diperjelas secara langsung, tidak secara literal disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari perihal khauf dan roja, tapi itu sudah kita baca dalam hikmah yang ke-78. Nah, pada hikmah ke-80 secara gamblang, secara jelas Syekh Ibnu Athaillah memunculkan tentang terma bastu dan qabdu. Khauf dan roja itu dianggap, jadi saya menyampaikan penjabaran para ulama ya yang mensarai hikam dan perspektif ulama tentang bastu dan qabdu serta khauf dan roja. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada roja maka ada bastu. Kalau ada khauf maka ada qabdu. Mungkin kita sangat populer dan familiar dengan khauf dan roja. Maka sebagian mungkin belum terlalu mendengar dan belum familiar terhadap bastu dan qabdu. Kenapa? Karena khauf dan roja itu termasuk daripada beberapa situasi dan ahwal yang dimiliki oleh orang-orang yang baru memulai derajat muridin. Jadi baru memulai muridin. Murid itu adalah istilah dan status atau derajat yang dalam strata tasawuf itu menengah ke bawah. Jadi agak rendah ya. Jadi bukan berarti nggak tinggi. Tinggi untuk orang awam tinggi. Cuma memang pemula itu namanya muridin. Ada yang mengatakan salikin, suluk, murid. Jadi bagi mereka yang baru mencapai tingkatan muridin atau salikin, itu bisanya adalah khauf dan roja. Dan bagi mereka yang sudah memulai derajat arifin, sudah memulai mencapai ma'rifat, maka sudah mencapai apa yang disebut dengan bastu dan qabdu. Nah, kira-kira begitu. Nah, dalam literatur yang bisa kita pelajari, ini pun saya juga dibisiki oleh Gus Bruri ini salah satunya kalau hal-hal ilmiah seperti ini kan. Khauf dan roja itu populer dan dibahas secara tuntas oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Bastu dan qabdu bisa kita baca secara luas dalam Awariful Ma'arif oleh Imam Suhrawardi. Jadi karena terma ini dipopulerkan terutama sekali oleh Suhrawardi, dan kita tahu Imam Suhrawardi ini cukup kontroversial, sehingga
mungkin jarang atau tidak sepopuler khauf dan roja, yaitu bastu dan qabdu ini. Nah, itulah rekan-rekan sebagai gambaran tentang apa itu bastu, tentang apa itu qabdu. Gitu. Dan kita kenal kan, kalau Imam Ghazali ini wafat dalam usia muda ya, 55 tahun. Beliau hidup tahun 500-an. Syekh Suhrawardi itu lebih muda lagi. Wafatnya mungkin saya kira lebih muda dari kita-kita saat inilah. Coba antum cari Syekh Suhrawardi itu. Jadi luar biasa sekali. Usianya pendek, tapi ilmunya masih lumeber sampai sekarang. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita kembali ke topik. Basa toka kailayub kiakam al-qabdi. Seperti saya katakan tadi, kita mulai dulu dengan pemahaman yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan dulu. Jadi kalau boleh pemahaman yang kulitnya dulu lah kita pahami ya, supaya mudah, dan itu pun bisa kita pahami, dan itu pun bermakna hikmah ini. Jadi nanti kalau tidak mampu yang dalam-dalam, ya kulit-kulitnya saja sudah cukup bermanfaat gitu. Baik, kita mulai dulu dengan yang ringan-ringan tadi. Basa toka kailayub kiyaka ma'al qabdi. Kadang-kadang Allah menempatkan kita ini dalam situasi lapang. Gampangnya ya banyak duit, perut kenyang, hati senang. Lah itu kan lapang itu namanya. Kenapa Allah membuat situasi kita seperti itu? Agar kita tidak terus-menerus sempit. Apa sempit itu? Dilanjutkan. Wa qobadoka kaila yatrukaka ma'al basti. Allah kadang-kadang membuat kita sempit. Perut lapar, nggak punya duit. Urusan nggak ada lancar-lancarnya. Buntu kayaknya hidup. Kadang-kadang seperti itu. Lah itu kan kehidupan yang biasa saja kita alami. Kehidupan yang memang selalu menimpa siapa saja biasanya. Kadang lancar, kadang tidak lancar. Kadang kalau bahasa awamnya ya, rezeki banyak, kadang rezeki sedikit. Padahal rezeki itu selalu banyak ya kan. Karena ar-razak. Nah, apa makna dan hikmah yang bisa kita ambil? Kadang kita lapang, kadang kita sempit. Kadang kita lancar, kadang kita buntu. Kadang engkau kenyang, kadang engkau lapar. Kadang engkau di atas, kadang engkau di bawah. Kenapa? Wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Dan Allah kemudian membuatmu lepas, mengeluarkanmu dari situasi lapang dan sempit itu, agar engkau tidak terus-terusan terperangkap dalam situasi lapang dan sempit, tapi engkau ada dalam situasi lillah, minallah, ilallah. Engkau tidak ada lagi terkooptasi oleh situasi, tapi engkau bersama Allah yang menciptakan situasi. Lah, inilah kenapa situasi bastu, situasi qabdu yang merupakan ahwal halul basti, halul qabdi, ini baru dinamakan permulaan untuk orang yang ma'rifatullah. Karena orang yang ma'rifatullah sudah kaila takuna li syai'in dunahu. Orang yang ma'rifatullah itu dia sudah tidak lagi dibayang-bayangi oleh situasi lapang dan sempit. Dia tidak lagi di bawah halul basti wal qabdi, tapi dia sudah bersama Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, dalam Ali Imran Allah berfirman, watil kal ayamu nudawiluha. Dan hari-hari itu
Kami ganti-ganti, kata Allah. Kadang menang, kadang kalah. Kadang lapang, kadang sempit. Kenapa? Liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar Allah mengetahui siapa yang beriman. Dan kemudian nanti akan ada dari kalian syuhada, orang yang syahid. Jadi untuk orang yang beriman, jangan terus-menerus meratapi kesusahanmu. Jangan pula engkau bangga dan senang dengan kelapanganmu. Jangan engkau terus mengeluh tentang sedihmu. Jangan pula engkau membusungkan dada dengan bahagia dan gembiramu. Tapi imanmu di mana? Tapi bukan tentang lapang dan sempit, tapi lihatlah Allah yang menciptakan lapang dan sempit itu. Maka kemudian Allah melanjutkan apa? Wayattakhidha minkum syuhada. Dan Allah kemudian menjadikan di antara kalian syahid, orang yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Musyahadah kepada Allah. Nah, gitu loh. Jadi hari berganti, situasi tidak sama. Allah sama. Engkau senang, engkau berang, engkau susah, engkau bungah, yang menciptakan satu Allah. Dimanapun engkau, dalam keadaan apapun, keadaan dan tempat, bahkan waktu, tidak mempengaruhi seorang hamba yang ma'rifatullah, karena orang yang ma'rifatullah mengetahui bahwa semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah bastu dan qabdu secara harfiah itu bisa kita baca dalam Al-Baqarah 245. Firman Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifalahu at'afan katsira." Allah menutup ayat ini dengan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang membuat sempit dan Allah lah yang melapangkan. Soal lapang dan sempit bagaimana? Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya kalian semua kembali. Mau sempit, itu Allah yang bikin. Mau lapang, itu Allah yang buat. Lah engkau kok risau dengan lapangmu, dengan sempitmu? Engkau kok galau dengan keadaan senangmu, keadaan susahmu? Tidak ada susah, tidak ada senang. Karena perasaan adalah kaila takuna lisai'in dunahu. Oleh karenanya, rekan-rekan yang saya muliakan, para ulama mengatakan, orang yang sudah mencapai ma'rifatullah, mereka itu malikul ahwal, memiliki dan mengendalikan situasi. Sementara yang masih muridin, yang masih salikin, mereka mamlukul ahwal, dimiliki, dikendalikan oleh situasi. Situasi dan keadaan masih membuat mereka goyah. Kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Hati mereka kadang susah, kadang senang. Hati mereka kadang bahagia, kadang berduka. Tapi orang yang sudah ma'rifatullah tidak lagi qabdu, tidak lagi bastu, tapi kaila takunu laisa'in dunahu, yang dalam istilah tasawuf ini disebut dengan i'tidal. Tegak. I'tidal. Tidak goyah. I'tidal. Selalu tegak. Lurus. Mohon maaf ini kalau bahasanya tegak lurus. I'tidal. Tegak lurus. Hanya bersama Allah. Hanya untuk Allah. Lillah. Minallah. Ilallah. Laisa bidunillah. Loh, begitu rekan-rekan. Itu
Itu makna ringannya ya. Nah, makna ringannya. Nah, makna lebih sedikit dalamnya, sebenarnya bastu dan qabdu itu ahwalul qalbi. Jadi situasi tertentu di mana kadang-kadang merupakan experience dari seorang sufi yang sudah mau mencapai ma'rifatullah. Mereka itu diuji oleh Allah dengan qabdu, diuji dengan bastu. Qabdu itu kira-kira setelah sholat kok nggak khusyuk. Nah gitu qabdu namanya. Bastu itu sholatnya nyaman, khusyuk. Itu kadang-kadang menimbulkan bastu. Nah, kalau yang tadi itu kan situasi keadaan lapar dan kenyang ya kan. Habis ngopi atau kopinya lagi habis. Habis ngopi sama kopinya habis kan situasi yang berbeda ya. Jadi habis ngopi, bastu. Kopi habis, qabdu. Tapi ada situasi. Situasi ini situasi batin. Sholat kok khusyuk. Masya Allah. Tadi malam tidur, kemudian bangun qiyamul lail. Setelah itu ada ilham menghampiri. Itu namanya bastu. Sholat nggak khusyuk-khusyuk. Tidur sudah nggak nyenyak. Bukannya mimpi ditemui oleh aulia, tapi malah mimpi buruk ketemu setan. Itu namanya qabdu. Itu namanya qabdu. Nah, bastu dan qabdu itu sesuatu yang biasa. Dan itu yang biasanya dialami oleh orang yang akan ma'rifatullah. Rekan-rekan yang saya muliakan. Kalau kita melakukan pendekatan, jadi saya itu diingatkan oleh Gus Bruri sekali lagi ya. Ngaji tasawuf, ngaji sufi itu ya harus tetap berpayung pada firman Allah katanya kan. Harus selalu bersama dengan syariat, nggak bisa kita lepas. Kira-kira begitu. Makanya ya selalu harus kita baca firman Allah. Kita itu harus kembali kepada hidayah Allah. Dan pintu hidayah Allah yang sampai kepada kita jelas-jelas itu adalah mukjizatnya Rasulullah, yaitu Al-Quran. Maka perhatikan betul itu dalam Al-Baqarah 245 tadi. Jangan engkau melihat yakbidunya. Jangan engkau hanya memandang sutunya. Tapi pandanglah wallahu. Tapi lihatlah wa ilaihi turja'un. Gitu loh. Rekan-rekan yang saya muliakan. Kita ini seringnya berhenti terhadap situasi. Lalai kepada dia yang membolak-balikkan situasi. Dan dia tidak pernah lupa kepada kita. Kita terus yang lupa kepadanya. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Rekan-rekan yang saya muliakan. Oleh karenanya persoalan khauf dan roja yang itu merupakan awal-awalan daripada derajat suluk atau derajat murid itu mesti dilewati. Seperti halnya qabdu dan bastu itu juga dilewati. Karena apa? Bastu dan qabdu katakanlah itu sekedar proses untuk menuju makrifat. Kalau masih qabdu, masih bastu, ya belum makrifat. Makanya qabdu dan bastu itu belum dikatakan makrifat, masih bidayah. Kalau sudah makrifat, itu sudah tidak lagi qabdu dan bastu, tetapi kita sudah melihat Allah yang menciptakan bastu dan qabdu, dan itulah situasi kaila takuna li syai'in dunahu, dan itulah apa yang disebut ma fauqahuma ai fauqal basti wal qabdi, yang disebut dengan derajat i'tidal. Sudah teguh, sudah tegak, tak pernah goyah karena sudah mantap, sudah terpatri hanya kepada Allah Rob kita. Nah, kira-kira begitu ya. Rekan-rekan yang saya muliakan.
Memang kalau bastu itu dalam Al-Quran biasanya diidentikan dengan bastu rizki. Perhatikan dalam Al-Ankabut. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Allah yang melapangkan rizki bagi siapa saja yang dia kehendaki. Mau kafir, mau musyrik, mau mukmin, mau muslim, perempuan, laki-laki, dari mana saja, Allah yang yabsutu rizqa itu. Tahu ndak ujungnya apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu maha tahu. Nah, kalau orang itu sudah iktidal, orang itu sudah ma'rifatullah, yang paling penting itu loh, innallaha bikulli syai'in alim itu. Masalah melihat orang mendapatkan rezeki lapang di sana, tetangganya lapang, sebelah sana lagi sempit, tetangga sebelah kirinya sempit. Dia itu melihatnya adalah innallaha bikulli syai'in alim. Loh gitu loh. Dalam Ar-Rum 37. Awalam yara anallahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Tidakkah kalian melihat, tidakkah mereka melihat Allah itu menjadikan rizki lapang bagi siapa saja dan menetapkan rizki itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Orang yang beriman melihat itu sebagai ayatullah. Melihat itu sebagai tanda-tanda keagungan Allah. Nah, kalau kita kan enggak. Kita tuh ngejarnya itu bagaimana rezeki banyak. Bagaimana bersuka-suka dengan rezeki yang melimpah. Bagaimana kita kalau bisa menikmati, kalau perlu memamerkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dititipkan kepada kita. Ya kan? Rekan-rekan yang saya muliakan. Apa enggak malu sama Korun, ya kan? Korun saja dalam Al-An'am, ya. Maaf. Korun saja itu disindir. La tafrah. Karena apa? Innallaha la yuhibbul farihin. Jangan terus berbunga-bunga. Jangan terus bersuka-suka. Kenapa? Ya. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak menyukai orang yang terus bersuka-suka, bergembira-gembira. Dalam Al-Qasas 76. Rekan-rekan yang saya muliakan. Kalau seseorang itu sudah mencapai tahap kaila takuna li syai'in dunahu, situasi bastu dan khofdu. Ahwal hati ketika dia bastu, ahwal hati ketika dia qobdu, itu tak lagi mempengaruhinya. Karena dalam hatinya, dalam jiwanya hanya satu, Allah saja. Maka itulah yang disebutkan dalam Al-Hadid 23. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrohu bima atakum. Agar engkau tidak berputus asa terhadap apa yang luput darimu. Engkau punya cita-cita nggak tercapai, nggak usah putus asa. Tapi wala tafrohu bima atakum. Dan engkau tidak gembira dengan apa yang engkau dapatkan. Cita-citamu tercapai, cita-citamu tergapai, engkau nggak gembira. Apalagi membangga-banggakan diri. Wah, enggak seperti itu. Dan Masya Allah, mengerikan sekali teman-teman. Al-Hadid 23 itu Allah menutupnya begini. Wallahu la yuhibbu kula mukhtalin fakhur. Ya Allah. Allah itu enggak menyukai orang yang mukhtal fakhur. Orang yang sombong. Masya Allah, kita sering sekali loh tertipu seperti ini. Punya pencapaian duniawi. Apakah itu karir, apakah itu harta, bahkan itu ilmu. Kita itu menyukainya. Kita membanggakannya. Allah itu menutupnya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Masya Allah. Ini menakutkan sekali untuk orang yang beriman. Bagaimana kalau kita tidak dicintai Allah? Kenapa? Gara-gara kita
membanggakan gara-gara kita menampakkan diri kita hebat mencapai sesuatu capaian yang kita gapai. Cita-cita yang kita miliki ataupun apapun yang kita kuasai, entah itu ilmu kita, entah itu harta kita, entah itu kehebatan kita. Gitu. Atau kita bersusah hati. Kita dikasih sakit, ngeluh terus. Masa nggak tahu sih kalau yang ngasih sakit itu Allah? Kita dikasih miskin, ngeluh terus. Masa nggak tahu sih yang ngasih miskin itu Allah? Kita dikasih ilmu, masa sih nggak tahu kalau ilmu kita itu sedikit? Yang ngasih itu Allah, Allah yang alim. Kemudian kita pamerkan ilmu, kita buat orang untuk mengagungkan kita, bukan mengagungkan Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ketika kita sudah mencapai situasi iktidal, maka disitulah kita sudah mencapai kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi menyusahi situasi, seperti halnya tidak menyenangi situasi. Tidak lagi situasi mengkooptasi kita, tetapi kita yang mengendalikan situasi dan kondisi. Apakah itu bastu, apakah itu qabdu. Karena kita kembali kepada basit, kepada qabid. Rekan-rekan yang saya muliakan. Maka seorang hamba ketika situasi apapun, dia kembalinya kepada yang menciptakan situasi itu. Seorang hamba ketika dia bastu, dia mengingat jamalullah. Ketika dia qabdu, dia bersama jalalullah. Allah jalil, dalam jalilnya dia menghadirkan qabdu. Allah jamil, dalam jamilnya Allah menghadirkan bastu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu rekan-rekan hikmah ke-80. Nah, saya masih ada waktu Gus ya. Masih apa terus apa sudah Gus? Nah, baik 10 menit lagi. Mudah-mudahan saya bisa membaca secara cepat. Walaupun cepat seperti Suhrawardi insya Allah ya. Sedikit waktu usia tapi manfaat dan sangat barokah ilmunya. Ya. 81, 82 akan saya baca langsung. Mari kita baca. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Wala yakifu ala hududil adab fil basti illa qalilun. Terjemahnya, al-arifuna idza busitu. Orang-orang yang ma'rifatullah itu ketika mereka bastu, akhwafu minhum, mereka lebih khawatir, lebih waspada pada situasi bastu idza kubidu daripada mereka qabdu. Kenapa? Wala yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Karena tidaklah banyak yang mampu menjaga tata krama dalam situasi bastu. Sedikit orang yang mampu tegak dalam situasi bastu dan lapang. Saya akan lanjut ke hikmah ke-82. Kenapa situasi bastu itu kok lebih banyak yang gagal, jarang yang bertahan? Al-bastu ta'khudun nafsu minhu khadhoha biwujudil faroh. Sebab situasi lapang dan bastu atau bastu itu mengambil bagian nafsu, bagian diri dengan adanya kesenangan. Wal qabdu la hadoli nafsi fihi. Sementara situasi qabdu itu tidak ada bagian diri di dalamnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, 81, 82 satu rangkaian. Oleh karenanya saya lanjutkan dalam satu bacaan. Jadi ketika mengalami situasi bastu,
orang yang memulai makrifat, karena yang makrifat udah nggak peduli dan udah selesai dengan bastu dan qabdu ya. Saya ulangi, orang yang memulai situasi dan derajat makrifat lebih waspada ketika ia mengalami bastu dibandingkan ia tertimpa oleh qabdu. Lebih khawatir dalam keadaan lapang, lebih waspada dalam keadaan kenyang dibandingkan saat ia tertimpa lapar dan susah serta kesempitan. Gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang sukses melewati miskin tapi gagal ketika kaya. Karena banyak orang yang sukses diuji oleh kesempitan, gagal diuji oleh kejayaan. Itulah walayakifu ala hududil adab fil basti ila qalil. Sedikit sekali yang mampu tegak dan bertahan menjaga tata krama dan adab kepada Allah dalam situasi lapang dan jaya. Nah, banyak kan orang ketika susah taat, ketika mewah maksiat, ketika bodoh dia rendah hati, yang namanya bodoh. Ketika alim dia tinggi hati. Ketika miskin dia ahli ibadah, ketika kaya dia ahli maksiat. Lah itu namanya walayakifu ala hududil adab. Kenapa kok orang itu jarang yang tegak dalam situasi jaya, tapi ketika situasi susah lebih banyak ia bisa melewatinya? Al-bastu ta'khudun nafsu minu hadhoha biwujudil faroh. Karena situasi bastu, situasi lapang itu ada bagian diri, sesuatu yang disenangi nafsu. Siapa sih yang nggak senang kenyang? Siapa yang nggak suka kaya? Siapa yang nggak tertarik untuk berbangga dengan kejayaan dan kekayaan serta kesuksesan dunia? Ya gitu. Wal qabdu lahadolin nafsi fihi. Sementara qabdu, situasi sempit, itu kan tidak disukai nafsu. Siapa yang suka lapar? Semuanya membenci kalau miskin dan sakit. Dan tidak ada orang kecuali yang sudah mencapai taraf tertentu yang menginginkan kehidupannya sempit dan terjepit. Itulah namanya qabdu lahadho li nafsihi. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya ingin memulai ini dengan mengambil sebuah hikmah dari Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang paling kaya raya. Sahabat Nabi 1 dari 10 yang dijamin masuk surga. Yang beliau tidak bisa miskin, ingin miskin itu nggak bisa. Abdurrahman bin Auf. Ini sahih. Bisa ditemukan dalam Bukhari dan Muslim. Diceritakan dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari putranya Abdurrahman bin Auf. Suatu hari Abdurrahman bin Auf itu puasa. Utiya bi ta'amin wa kana shaiman. Beliau itu puasa. Ya kayak Haji Akbar itu kan rutin puasa Daud kalau nggak salah ya. Puasa terus memang sukanya Haji Akbar, setahu saya dari dulu itu puasa. Abang nggak suka makanan beliau itu, sukanya puasa. Walaupun ya secara kehidupan sosial belum seperti Abdurrahman bin Auf dan tidak akan seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi kan ciri-cirinya seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kaya raya, Masya Allah. Diceritakan beliau itu punya budak banyak ya. Tapi kalau kemana-mana bersama budaknya, beliau itu nggak menonjol dari budaknya. Banyak orang mengira budaknya itu Abdurrahman bin Auf. Padahal yang menjadi bos itu Abdurrahman bin Auf. Penampilannya biasa, suka puasa. Tapi mau miskin itu loh nggak bisa. Jadi Abdurrahman bin Auf saya baca ini. Utiya bitu amin wa kana iman. Beliau itu disuguhi makan. Orang beliau puasa kok.
Kemudian beliau mengatakan apa? Abdurrahman bin Auf. Sahabat ahli surga ini. Masya Allah. Beliau mengatakan begini. Kutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Sahabat Nabi, sahabatku, si Mus'ab bin Umair. Dia itu lebih baik dariku, kata Abdurrahman bin Auf. Dan dia wafat ketika perang Uhud. Kufina fi burdah. Saat itu dia dikafani dengan selimut. In hutia ra'sau badat rijlahu. Selimutnya itu enggak cukup untuk menutupi sebagai kafannya. Karena dia itu miskin betul. Mus'ab bin Umair itu. Kalau kafannya itu dinutup kepala, kakinya kelihatan. Wa in hutia rijlahu yadau badau ra'su. Kalau untuk nutup kakinya, kepalanya kelihatan. Saking miskinnya Mus'ab bin Umair. Aku kaya raya. Tapi wa huwa khairun minni. Dia itu lebih bagus dari aku. Lebih mulia daripada aku. Kemudian wakutilah Hamzah. Hamzah itu juga syahid di Uhud. Wa huwa khairun minni. Dan dia itu lebih bagus, lebih mulia daripada aku. Sumabusita lana minat dunia mabusita. Hari ini, kata Abdurrahman bin Auf, ketika Mus'ab bin Umair dan Hamzah itu mereka wafat, mereka nggak sempat loh menikmati kemewahan dunia. Busita lana minat dunia mabusita. Hari ini dunia dilapangkan, kemewahan dilapangkan untuk kita. Kemudian Abdurrahman bin Auf bilangnya begini. U'tina minat dunia ma'u'tina wa qad khosyina antakuna khosyatuna ujilat lana tsumma ja'ala yabki hatta tarokatoa. Jangan-jangan dunia ini dipercepat untuk kita. Bukankah kita harusnya khawatir bahwa kebaikan-kebaikan ini dipercepat oleh Allah? Hamzah itu lebih baik dari aku. Mus'ab bin Umair yang miskin dan syahid itu lebih baik dari aku. Bukankah kita mestinya khawatir terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia yang hari ini kita capai? Loh, itu loh rekan-rekan. Karena sepeninggal Rasulullah, itu kan ekspansi para sahabat itu sudah menguasai berbagai negara. Dan mampu mencapai kemewahan dan kejayaan dunia yang luar biasa. Dalam seperti itu, seorang Abdurrahman bin Auf yang kaya raya sejak lahir dan wafat itu juga dalam keadaan kaya raya, sampai Ahlu Badar itu mendapatkan berkilo-kilo emas dari wasiat beliau itu ketika beliau wafat. Itu lebih mengkhawatirkan kejayaan dibandingkan mengkhawatirkan kesusahan. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan, ini hadisnya memang doif, tetapi disampaikan oleh Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir, diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat ahli surga. La'ana min fitnati saro akhwafu alaikum min fitnati doro. Aku, kata Nabi, lebih khawatir yang menimpa kalian itu ujian kesenangan dibandingkan ujian kesusahan. Sebab apa? Innakum ubtulitum bi fitnati dor fasobartum. Kalian bisa diuji dengan fitnah senang, dengan ujian bahagia. Kalian sabar. Kemudian Nabi menutupnya, wa innad dunya halwa khodro. Dunia itu manis. Dunia itu menarik, kata Nabi. Tapi Nabi, wafu alaikum min fitnati doro. Aku itu khawatir kalian mendapatkan ujian senang dibandingkan kalian mendapatkan ujian susah. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah inti daripada hikmah 81 dan 82. Seseorang yang baru mencapai ma'rifatullah, baru mencapai itu, tentu akan diuji dan akan melewati bastu dan khofdu. Sebelum nanti dia iktidal, tidak lagi bastu dan khofdu. Tetapi
ketika bastu dan khofdu itu menimpa dirinya, menghampiri hidupnya, dia lebih khawatir terhadap bastu daripada qabdu. Dia lebih waspada terhadap bastu daripada qabdu. Karena kalau orang itu sudah ngalim, itu suka cerita keilmuannya. Kalau belum ngalim, ya kan? Lah itu salah satu ujiannya. Jadi salah satu adabnya orang yang bastu ilmu seperti Gus Beruri ini ya, salah satu ujiannya itu kan tidak menceritakan ilmunya gitu. Itu salah satu ujiannya. Banyak orang itu yang terjebak seakan-akan sedang intisyarul ilmi, sedang menyebarkan ilmu, padahal dalam hatinya dia menyombongkan ilmunya. Itu layakifu ala hududil adab fil basti ilal qalil. Sedikit sekali orang yang bisa melewati situasi bastu. Baik, itu rekan-rekan yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Ustadz Sofi nggak terlalu lambat kan, ya kan? Nanti bisa untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Gus Beruri dalam videonya lah ya. Dan ada kurang khilafnya, saya mohon maaf. Ada sesuatu yang salah, itu kesalahan dari saya, kekurangan dari saya, ada kebaikan dan kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Alafa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.